Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sungguh menjaga dan melindungi setiap kehidupan kita hari demi hari. Dan kita boleh melewati sepanjang malam ini dengan baik. Kita boleh ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan pada saat ini kita akan kembali sama-sama belajar lewat renungan hari ini dengan judul Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Firman Tuhan terambil dari Yesaya 41 ayat 10. Demikian firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan kita tidak selamanya semua berjalan mulus dan lurus. Ada saat senang, ada juga saat susah. Ada saat naik, ada juga saat turun. Ada saat bahagia, ada juga saat di dalam kesulitan. Ada saat kelimpahan, ada juga saat kekurangan. Ada saat-saat sehat, ada juga saat-saat kita sakit. Itulah kehidupan manusia di dunia ini. Dan seperti kesaksian yang ingin saya bagikan kepada kita semua tentang sakit yang saya alami beberapa waktu kemarin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, awalnya di saat awal pandemi saya sedang dalam pergumulan berat dan saya sedang memohon pertolongan Tuhan. Karena itu saya mengambil keputusan untuk berdoa puasa, menyerahkan semua masalah tersebut kepada Tuhan. Dan waktu terus berjalan. Dan pada pertengahan bulan Mei, saya mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dengan tubuh saya. Saya mulai mengalami pendarahan yang cukup banyak dan ada daging yang tumbuh di bagian tubuh saya. Dan hari semakin bertambah panjang. Hal itu sangat membuat saya merasa tidak nyaman. Lalu ketakutan, kegelisahan, kecemasan, dan semua pikiran-pikiran buruk datang mengganggu saya pada saat itu. Bapak Ibu, memang ada yang mengusulkan untuk konsul ke dokter atau ke rumah sakit. Tetapi ada dua alasan kenapa saya belum mengikuti saran tersebut. Pertama, yaitu pada bulan Januari 2020 kemarin, saya baru mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan saat saya sakit hanya lewat pujian, penyembahan, pujian peperangan yang saya lakukan. Dan untuk saat sakit yang saat ini saya jalani, saya yakin mujizat Tuhan masih ada buat saya. Alasan kedua, pada saat sakit saya sekarang ini, saya tidak memiliki dana lebih untuk itu. Dan saya tahu hal ini Tuhan izinkan supaya saya datang kepada Tuhan untuk memohon belas kasihan Tuhan buat saya, dan saya harus belajar mengandalkan Tuhan. Memang saya akui saat ini adalah saat yang sangat sulit buat saya. Karena di saat pandemi saya dirumahkan dan saya dalam pergumulan berat dan saya mengalami sakit seperti ini. Jadi pada saat berdoa tidak ada kata-kata lain, hanya tangisan, pujian dan penyembahan yang naik kepada Tuhan. Karena saya tidak bisa lagi mengungkapkan lewat kata-kata. Sungguh situasi yang sangat sulit buat saya. Saya sangat takut, cemas, dan terganggu dengan semua pikiran-pikiran buruk yang datang menekan saya dan berusaha untuk membuat saya tidak berdaya. Dan hal ini membuat saya mengambil satu langkah, yaitu merendahkan diri, mencari pertolongan Tuhan, dan berdoa dalam puasa 3 hari full. Dan saya
mencoba melakukannya, dan saya mencoba untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik, karena Tuhan memberikan kepada saya firman Tuhan, yaitu di dalam Yesaya 41 ayat 10 tadi. Jangan takut, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini sangat menjadi berkat buat saya, sangat menguatkan saya. Saya ucapkan ayat ini berulang-ulang, dan hal ini membuat saya menjadi tenang dan mendapat pengharapan baru di dalam Tuhan. Saya sangat percaya dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan saya. Tuhan juga sanggup menyembuhkan saya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kadang-kadang kenyataan datang mengganggu hidup saya, sehingga saya pada saat saya sudah mulai tenang, kembali hal-hal yang lain terjadi. Saat saya harus siklus datang bulan yang normalnya 1 kali per bulan, bisa sampai 3 kali dalam 1 bulan. Dan itu sangat membuat saya semakin lemah. Dan daging yang tumbuh di tubuh saya ini membuat saya semakin merasa tidak nyaman karena terganggu. Tapi saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan tersebut, saya memilih untuk percaya penuh kepada Tuhan dan berpegang pada firman Tuhan apapun yang terjadi. Dan Tuhan buka jalan, saya boleh belajar membagikan firman Tuhan, membagikan renungan firman Tuhan lewat kesempatan pada saat Ibu Lani datang menjenguk saya ke rumah, dan saya dipercayakan juga untuk membagikan renungan firman. Dan firman Tuhan yang saya bagikan itu terlebih dahulu menguatkan saya dan menjadi berkat buat saya. Baru saya share kepada jemaat. Puji Tuhan Bapak Ibu, dengan berjalannya waktu, saya merasa bahwa Tuhan sungguh baik. Tuhan sungguh memelihara saya. Tuhan sungguh menolong kehidupan saya pribadi. Saya melihat banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang begitu banyak memperhatikan saya, mendukung saya dalam doa, memberikan perhatian khusus, bahkan keluarga, saudara juga semua. Tuhan memberikan penghiburan kepada saya lewat hal ini. Dan saya bersyukur karena Tuhan itu sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Dan pada tanggal 30 September 2020 kemarin, dan minggu pertama bulan Oktober, saya merasa bahwa tubuh saya sudah mulai fit kembali dan saya merasa sudah mulai bersih. Tapi pada Oktober minggu kedua, saat siklus bulanan mulai terlihat lagi dan saya mulai mengalami pendarahan kembali. Tetapi pada saat berdoa, di saat saya bergumul, saya serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kembali memberikan saya ayat firman Tuhan ini, yaitu Yesaya 41 ayat 10, bahwa janganlah takut, aku menyertai engkau. Dan ayat ini kembali menguatkan saya dan memberikan penghiburan kepada saya. Saya menjadi tenang dan saya hanya memegang janji Tuhan saja. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya hanya berserah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat dalam hidup saya, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Puji Tuhan Bapak Ibu.
Tuhan sungguh baik, Tuhan memberikan kekuatan kemampuan kepada saya. Dan tanggal 21 Oktober saya lihat bahwa daging tumbuh itu sudah hilang dan bersih. Dan Tuhan meneguhkan dengan memberikan pernyataan bahwa saya sudah sembuh oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus. Mujizat Allah dinyatakan dalam hidup saya. Dan daging yang tumbuh di tubuh saya itu Tuhan sudah cabut sampai ke akar-akarnya. Dan saya sangat percaya apa yang Tuhan nyatakan pada saya. Saya sangat bersyukur buat jamahan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus sungguh baik kepada kita semua. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas bagi setiap kehidupan kita. Dan mujizat Tuhan adalah kedaulatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, apapun kesulitan-kesulitan kita, apapun sakit penyakit yang kita alami, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberikan pertolongan. Tuhan sanggup memberikan kesembuhan kepada kita semua, asal kita mau percaya sungguh kepadanya. Karena Tuhan sungguh mengasihi kita, dan Tuhan mau kita hidup dan mencari dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin kita semua umat Tuhan pasti mempunyai pengalaman-pengalaman yang indah yang kita alami bersama Tuhan. Dan biarlah hal ini membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan, membuat iman kita semakin teguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah kesaksian yang saya alami dan saya bagikan kepada kita semua. Sungguh Tuhan baik. Kalau Tuhan sembuhkan saya yakin semua kita yang di dalam pergumulan dan sakit penyakit, Tuhan pasti sanggup menyembuhkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Engkau Bapa yang sungguh baik. Engkau Bapa yang mengerti akan setiap kehidupan kami. Engkau Bapa yang peduli atas apa yang kami alami, apa yang kami hadapi hari demi hari. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah membiarkan kami dalam pergumulan kami dan meninggalkan kami sendiri, tetapi Engkau memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu, atas mujizat-Mu, atas semua anugerah-Mu yang indah bagi kami semua. Tuhan memberkati semua umat-umat-Mu dalam melaksanakan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan memelihara, Tuhan memberkati, dan Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan umat-Mu. Tuhan, kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan pulihkan. Tuhan, yang di dalam kelemahan, Tuhan berikan kekuatan. Yang di dalam masalah-masalah Engkau berikan jalan keluar. Dan Tuhan pimpin kami sepanjang hidup kami hari ini dan seterusnya. Biarlah kami boleh melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan akan melaksanakan aktivitas hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih, inilah kesaksian yang saya bagikan kepada kita semua. Saya berterima kasih kepada semua hamba-hamba Tuhan dan semua umat Tuhan, semua keluarga dan saudara-saudara dimanapun semua berada, yang sudah mendukung saya di dalam doa, yang sudah memberkati saya. Tuhan Yesus yang memberkati semuanya selalu. Puji Tuhan, saya mengucap syukur dan selamat menjalankan aktivitas kita sepanjang hari ini. Haleluya, amin.